Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanadita Putri dengan NIM 2417051088. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tentang materi kehidupan setelah kematian pada mata kuliah agama Hindu. Baik, yang pertama itu ada apakah yang terjadi setelah kematian? Setelah seorang meninggal dunia, hanya tubuh fisik yang mati. Bagian halus dari manusia yang disebut dengan tubuh halus atau lingga deha tetap hidup, di mana tubuh halus ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada tubuh mental, yakni mengandung keinginan dan emosi. Tubuh intelektual atau kausal, berkaitan dengan kecerdasan dan juga keputusan. Yang ketiga ada jiwa, yakni merupakan prinsip Tuhan di dalam kita semua. Dan yang terakhir ada ego halus atau suprakausal, yakni rasa aku yang dalam. Tubuh halus ini meninggalkan tubuh fisik dan melanjutkan eksistensinya di salah satu alam di jagaraya seperti Swargalok dan juga Netherlock atau Bualok, dan juga yang terakhir ada neraka atau Paltal, tergantung dari karma dan tingkat spiritual orang tersebut. Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau linggadeha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental atau kausal atau intelek, dan juga suprakausal atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan eksistensi halus selain alam bumi. Nah, yang kedua itu ada ke tim 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Adapun 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini, yang terdiri dari 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. 7 tingkatan alam eksistensi positif yakni merupakan tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya atau pencerahan. Bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Yang kedua yakni ada 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka ya. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Dengan ajaran negatif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan spiritual, misalkan kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka ini menjadi hantu akibat niatnya jahat mereka. Nah, berikut ada ketujuh alam eksistensi positif dan negatif di alam semesta yang sudah dijelaskan pada gambar berikut. Baik di mana alam positif itu terdiri dari Satyalok, Tapalok, Janalok, Maharlok, Swargalok, dan juga Nether. Sedangkan untuk neraka ada alam satu, alam kedua, dan lain sebagainya. Di mana semakin rendah tingkatan ini, penderitaan semakin besar dan dihuni oleh roh-roh jahat seperti penyihir spiritual negatif dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Berikut di sini ada tabel yang sudah dijelaskan di mana tingkatan alam eksistensi ada Satyalok, Tapalok, Janalok, Maharlok, Swarga. Atas surga, bawah ada Nether dan juga bumi, dan juga adapun tingkat spiritualnya, proporsi kompeten satwa, tipe orangnya bagaimana, tubuh yang dominan seperti apa, dan juga emosi yang dominan. Baik, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian orang-orang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma atau memberi dan menerima yang mereka miliki. Jika seorang mencapai tingkatan Maharlok dan Janalok setelah kematian, karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu bereinkarnasi lagi karena semua takdir yang tersisa atau akumulasi akun karma dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Namun tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi ini boleh memilih untuk dilahirkan atas kehendak mereka sendiri. Adapun 5 faktor yang mempengaruhi potensi
untuk pertemuan spiritual dari seseorang tersebut. Yang pertama adalah memiliki emosi spiritual, memiliki ego yang rendah, memiliki keinginan yang kuat untuk pertemuan spiritual, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, terpengaruh dan tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Selanjutnya yang kedua adalah pentingnya alam ekstensi bumi, di mana alam ekstensi bumi sangatlah penting. Ini adalah salah satu alam ekstensi di mana kita bisa mencapai pertemuan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma kita dalam periode waktu yang paling singkat, di mana alasannya untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik kita bisa melakukan banyak hal yang meningkatkan pertumbuhan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar fisik atau tama. Baik, yang keempat, apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apakah tingkat atau tiap tingkatan neraka itu? Nah, di sini di tabel sudah dijelaskan. Teman-teman bisa mencerna dan juga di sini saya cantumkan tabel yang merupakan gambaran dari contoh-contoh kebahagiaan dan penderitaan beserta intensitas rata-ratanya yang kita alami di berbagai tingkatan neraka. Baik, yang kelima ada pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sikap dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tamas. Di mana penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam ekstensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari negara tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam atau ketiga, dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di darat rendah merasa sulit bernapas dengan pada ketinggian yang lebih tinggi. Tiap orang yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah yang dengan baik. Yang keenam, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Yang pertama, ada tiga konsep, ada tiga komponen, yaitu ada satwa, rajas, dan juga tamas. Dan terakhir juga ada beberapa jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Di tabel-tabel sudah saya jelaskan, sudah saya cantumkan yang menjadi tiga komponen, yaitu satwa, rajas, dan tamas, dan juga jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan di neraka. Dan yang ketujuh, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Adapun dua jenisnya, yaitu ada kematian akhir yang ditakdirkan. Ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang, dan juga ada kematian yang mungkin terjadi. Ini adalah keadaan di mana seorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang yang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tapi dapat diselamatkan dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Adapun juga di sini bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung dari situasi atau tujuan dibalik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan wilayah negara yang neraka yang lebih rendah seperti membunuh orang suci. Itu dinilai 100 atau sangat berdosa. Terus ada untuk membunuh orang biasa, itu bernilai 40 dengan skala yang sama, dan juga bunuh diri itu mengakibatkan 30% dosa dibandingkan membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Mengapa ada waktu jeda antara reinkarnasi? Jadi ada pun beberapa alasannya. Yang pertama itu ada tubuh halus pada tingkat surga atau alam ekstensi nether, jangka waktu yang tidak ditentukan untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Keadaan di alam bumi harus paling sesuai dengan menyelesaikan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Dan yang tiga ada dalam rekreasi kehidupan masa lalu. Kadang-kadang seorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trans, alasannya adalah untuk reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Yang terakhir, kehidupan setelah kematian dan rangkuman. Fakta-fakta di atas tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi, hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak.
Orang dapat beri ketingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dan oleh sebab itu, ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Maksud dari hal ini adalah supaya seorang dapat bergerak lebih tinggi ke tingkatan atas alam-alam eksistensi eh, halus di alam semesta sehubungan dengan berjalannya kita lebih jauh ke dalam era perselisihan atau kali yuga sekarang ini, peluang seorang untuk dapat pergi ke tingkatan alam ekstensi yang lebih tinggi menjadi lebih kecil. Baik, teman-teman, tadi presentasi yang bisa saya sampaikan dalam materi kehidupan setelah kematian pada mata kuliah agama Hindu kali ini. Jadi, gak ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.